Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada semua peserta didik kelas 12 SMA yang akan mempersiapkan latihan soal, yaitu latihan-latihan soal TKA untuk mata pelajaran-pelajaran yang sudah adik persiapkan. Kebetulan di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan soal dalam mata pelajaran fisika. Mari kita simak soal yang pertama. Dalam soal pertama dikatakan tebal plat logam diukur dengan mikrometer sekrup. Jadi alat ukur itu ada banyak macamnya ya. Ada alat ukur massa, alat ukur panjang, dan lain sebagainya. Kebetulan di dalam soal ini yang kita bahas itu alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada penggaris, penggaris sering dikatakan ini sebagai roll atau belebas. Yang kedua ada jangka sorong. Dan yang terakhir adalah mikrometer sekrup. Jadi mikrometer sekrup inilah yang kita bahas malam ini. Jadi kalau kita mau menghitung hasil pengukurannya ini kita lihat dulu apa-apa saja yang ada pada mikrometer sekrup. Yang ini ada skala-skalanya. Dinamailah ini adik-adik sebagai skala utama, yaitu yang angka 0, 1, 2, 3, 4. Ini setengah, satu setengah, dua setengah, tiga setengah, dan empat setengah. Kemudian yang sebelah kanan ini, inilah dinamakan adik-adik sebagai skala Nonius. Jadi hasil pengukurannya dirumuskan adik-adik sebagai skala utama, kita tambahi dengan skala Nonius, kita bagi dengan 100. Oke, kita tinggal lihat angkanya. Skala utama kan di angka 0, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah. Kita tulis dulu di angka 4 setengah, 4,5. Kebetulan satuannya di sini adalah milimeter. Tambah, kita lihat garis keberapa berimpit antara skala utama dengan skala nonius. Ternyata di sini angka 45. Di bawah 45 adalah 44. Di atasnya adalah 46. Ternyata dia berimpit di angka 46. Kita tulis 46 dibagi dengan 100. Maka hasilnya ini adalah 4,5 kita tambah dengan 0,46. Maka hasilnya adalah 4,96 milimeter. Ya, ini jawabannya ya. Oke, jawabannya langsung C. Kita lanjut soal berikutnya, soal kedua, vektor. Jadi yang kita bahas di sini adalah besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai atau value. Dan juga besaran ini memiliki arah. Jadi selain dia memiliki nilai, dia juga memiliki arah kemana dia. Jadi kita lihat dari soal, vektor F1 adalah 14 Newton dan F2 adalah 10 Newton. Kebetulan F2 ini berimpit pada sumbu X. Jadi kita bagi dua dia ya adik-adik ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk sumbu X itu vektor satuannya adalah I. Sedangkan untuk sumbu Y vektor satuannya adalah J. Oke, kemudian kita lihat ya F1-nya. F1-nya ini kan agak miring dia adik-adik. Agak miring, maka kita harus menguraikannya ke dua sumbu ya.
Sebentar, saya buat dulu ke bentuk mode pen. Kita uraikan kedua sumbu dia, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Berarti ini tadi kan F1-nya seperti ini kan adik-adik. Ini F1. Kita uraikan ke sumbu Y. Ini namanya adalah F1Y. Kemudian kita uraikan ke sumbu X. Ini namanya adalah F1X. Jadi kalau dia mengapit sudut tertentu seperti ini, ingat saja dalam matematik kalau dia mengapit sudut kita pakai cos. Berarti cos, sebentar ya, ini agak kurang bagus tulisannya. Saya erase dulu. Ya, kita next. Cos cosinus 60 derajat itu samalah itu bagian samping sudut dibagi dengan bagian miring. Oke, bagian sampingnya ini adalah F1X. Yang ini adik-adik ya. Berarti kita tulis F1X. Bagian miringnya yang ini. Ini adalah F1. Jadi bisa kita tentukan nilai dari F1X itu adalah F1 cosinus 60 derajat. Ya, jadi tinggal kita masukkan F1-nya adalah 14, cosinus 60 itu adalah setengah. Berarti hasilnya ini adalah 7. Kebetulan di soal ini F1X ini berada di sebelah kiri titik 0,0. Berarti karena dia di sebelah kiri titik 0,0 kita buat tanda negatif. Karena dia pada sumbu X berarti negatif 7i. Nah ini kita buat dulu sebagai F1-nya. Kemudian nanti kita lanjut ke sini sebagai F2-nya. Kemudian ke sini sebagai jumlahnya. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Nanti kalian buat di catatan kalian lebih rapi ya, karena saya pakai pen tablet di sini kan agak gemetar dia, jadi kerapiannya kurang bagus. Jadi kalian buat rapi di catatan kalian. Oke, kita lanjut ya. Ini sigmanya nanti dimasukkan. Oke, berarti tinggal kita masukkan ini F1X adalah minus 7i. Kemudian untuk mencari F1Y, kalau sudah X cosinus berarti F1Y kita pakai jadi sinus. F1Y sama dengan F1 sinus 60 derajat. Berarti F1-nya adalah 14 tadi ya. Kali sinus 60 adalah setengah akar 3. Berarti ini hasilnya adalah 7 akar 3. Kebetulan karena dia sumbu Y, vektor satuannya adalah J kita pakai. Berarti kita tulis di sini J. Oke, berarti ini 7 akar 3J. Kemudian F2-nya itu adalah di sebelah kanan ini, langsung tertulis di sini adik-adik sebesar 10 Newton. Berarti kita tulis di sini 10 I. Kebetulan dia tidak ada hubungannya sama sumbu Y, tidak ada uraiannya, kita buat 0. Sekarang sigmanya ini kita jumlahkan adik-adik. Berarti ada minus 7 tambah 10 itu adalah 3I. Kemudian 7 akar 3C. Sehingga jawabannya kita lihat dari sini 3I, kita lihat di sini ada 3I, kemungkinan C, D, dan E. Kemudian 7 akar 3J hanya ada C, maka jawabannya adalah C. Oke, itu untuk sementara dua soal. Nanti kita lanjut ke soal berikutnya.